Mari kembali kita bersama-sama akan belajar 1 jam aja ke depan tentang firman Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kegerakan di tempat ini, khususnya visi 10 tahun ke depan 2033 dan juga NCC Internasional. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh meluangkan waktu 1 jam untuk hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa kehadiran kami ini mendatangkan upah. Perjalanan kami dari rumah ke tempat ini, Engkau pasti menghitungnya. Engkau pasti menilai sebagai upah yang Kau sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, tidak bisa hadir. Kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh bersama-sama kami untuk belajar di tempat ini. Juga bagi mereka yang tidak bisa hadir karena keperluan yang mendesak, yang penting. Ya Bapa, terus berikan roh yang haus dan lapar. Supaya mereka terus merindukan persekutuan bersama-sama dalam pengajaran. Juga mereka yang mengikuti melalui live streaming di luar kota, mereka yang sungguh-sungguh setia, Bapa Engkau memberkati, mengurapi, walaupun melalui live streaming, mereka juga mendapatkan upah yang sama. Terima kasih, kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan diajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan. Mari yang siap belajar bersama katakan amin. Ya puji Tuhan, tolong yang anak-anak muda yang platinum di sebelah kiri, silakan duduk sebelah kiri supaya saya bisa melihat anak-anak muda yang concern dengan pengajaran yang di di LCD itu. Nia ya. Oke ya, yang lain harus izin karena mereka punya HP. Kasih tahu harus WA. Beberapa sudah WA saya sangat senang sekali karena saya merasa dihargai jadi bapak. Jadi pelayanan saya sebagai gembala itu mantap. Saya rasanya benar-benar mantap saudara. Ngerasakan sekali bahwa ini persekutuan yang hidup. Eksklusif community ya, yang jadi berkat. Mari kita buka sekarang di dalam Matius 5 ayat 19. Malam hari ini saya mau menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan keselamatan, tentang surga, tentang kehidupan kekal. Minggu lalu saya sudah mengajarkan tentang pakaian Kristus. Itu satu karakter Kristus yang ada di dalam kita. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mengikuti, silakan mengikuti melalui rekaman ulang di YouTube. Matius 5:19, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga.
Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, tidak lebih benar ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Nah, kita harus mengerti tentang kebenaran supaya kita jangan sampai tersesat. Sekali lagi, Alkitab ini dengan bebas kita boleh menafsirkan. Tetapi sesungguhnya penafsiran Alkitab harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, tuntunan Roh Kudus yang pasti turun atas hamba-hambanya, itu paling fix. Bukan sekedar orang yang sekolah Alkitab, tapi Tuhan mengurapi orang yang berbicara. Firman Allah adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, supaya kita paling aman, ya pemimpin. Karena umat ada berbagai macam pikiran, ada berbagai macam perasaan, berbagai macam penafsiran. Apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa belajar dari YouTube. Tetapi sekali lagi sebagaimana ada tertulis, tolong carikan ya, ada kok ayatnya. Orang yang berbicara, ya, orang yang memiliki roh Allah atau orang yang diurapi Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu ada tuh, menyampaikan firman Allah. Tolong dibantu, di searching aja menyampaikan firman Allah. Nah, itu jelas kalau kita melihat siapa orang diurapi Allah, jelas jawatan yang mendapatkan otoritas penuh. Maka tuh ada Yohanes 3:34. Nah, sebab siapa yang diutus Allah. Nah, ini kita mesti ngerti benar, Saudara. Maka itu kita perlu menjadi kelompok yang eksklusif, yang jadi berkat, bukan eksklusif yang sombong, yang tidak mau ya menjadi berkat, bukan. Tapi kita menjadi berkat. Kenapa? Kata eksklusif karena kekristenan eksklusif. Artinya eksklusif, tidak semua bisa menjadi Kristen. Nah, di dalam kekristenan ini Tuhan sudah punya siapa yang diutusnya. Nah, ini berbicara tentang jawatan. Sebab kalau saudara tidak mengerti hal ini, tidak sembarang orang Kristen bisa menafsirkan. Akan runyam, saudara. Maka itu kita percaya bahwa Allah melalui putranya Yesus Kristus, dia memilih gembala. Ya, dia memilih pengajar, penginjil. Yang pasti saya melihat kalau hari ini adalah gembala. Nah, memang tugas gembala berat. Gembala ini harus benar connect dengan Tuhan. Gembala yang tidak pernah connect dengan Tuhan, kasihan dombanya. Karena pekerjaan Allah itu melalui hambanya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah bukan sekedar pengetahuan, saudara. Hanya orang yang pandai untuk menyampaikan firman karena dia sekolah,
Bukan saudara. Tetapi orang yang diutus Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka itu penting sekali kita ini merapatkan diri. Mengambil satu situasi yang aman bagi kita. Bukan kita menolak pembicara lain, bukan kita menolak orang-orang yang awam yang dipakai Tuhan. Ada saudara. Tapi itu tidak sembarangan. Tidak semua orang Bapak Ibu Saudara yang boleh mengajarkan firman Allah. Benar-benar dengan roh yang tidak terbatas. Allah sendiri mengaruniakan rohnya. Apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya sudah menyatakan dirinya bahwa yang paling benar. Jadi tanggung jawab ya masing-masing kandang. Nanti hakimnya adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti untuk menafsirkan Alkitab ini, apalagi tentang doktrin pengajaran yang benar, itu harus hati-hati saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus mengenal gembala, mengenal orang yang memimpin saudara, meneladani hidupnya, mencontoh bagaimana kehidupan rohaninya, bagaimana tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa mendapatkan pimpinannya atau tidak? Sebab kalau sama sekali tidak, berarti Bapak Ibu Saudara mungkin tidak pada tempat yang tepat. Karena kita harus menabur di tanah yang subur. Ya. Jadi sekali lagi, untuk menafsirkan firman Tuhan ini harus benar-benar tepat. Peka saudara. Sebab di ayat, tolong carikan ya. Firman Allah tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri, tetapi harus oleh dorongan roh. Itu ada ya ayatnya. Tolong kalau bisa menemukan. Sebab firman Allah itu tidak boleh ditafsirkan. 2 Petrus 1 ya, 20. 2 Petrus 1, 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan kitab suci itu adalah kitab nubuat Bapak Ibu Saudara. Semua yang tertulis di kitab suci itu adalah nubuat. Bukan sekedar membawa kita kepada surga. Bukan. Tapi hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara saya harap mencatat ya, bisa mencatat. Jadi saya ngomong catat. Hidup dalam kekekalan, mungkin siapa itu? Nika sama sebelah kiri aja yang masih muda-muda ini, supaya saya tahu anak-anak muda itu yang mana, karena akan saya persiapkan untuk saya kirim ke Turki. Turki itu bagus saudara, Turki itu luar biasa teman-teman saya. Sebelah depan ya, depan, bukan di belakang. Naik bisnya VVIP depan. Ini rombongan kloter pertama, kalau terangkat ini dulu gitu. Amin. Langsung terangkat. Depan situ loh. Ayo, di belakangnya ini. Di urutan anak muda. Karena saya konsen sama anak-anak muda. Nanti yang tidak hadir saya lihat ada beberapa anak muda, tolong di WA-in sama Pak Hendra. Pak Hendra punya tugas sekarang. Ya, untuk memperhatikan absennya nanti difoto,
Ya, saya kirimkan ke grup gembala. Jadi siapa yang tidak hadir, yang belum memberitahu, tolong infokan ke Pak Gembala. Tapi Pak Hendra yang ngecek ini supaya juga tahu ini. Ya, karena penting sekali supaya domba-domba ini tetap terjaga. Ya, berat saudara tugasnya, ya 10 tahun depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang awam berpikir bahwa kitab suci itu kan selalu hanya berkata ini perkataan Tuhan. What for? Untuk apa perkataan Tuhan? Apa hanya untuk kita ke surga? Saudara, kitab suci itu kitab nubuatan. Dan saya melihat hanya kitab. Alkitab itulah kitab nubuatan. Maka itu nubuatan itu adalah satu ramalan penyataan Allah. Kalau disebut nubuatan itu pernyataan Allah. Bahasa umumnya ya ramalan akan apa terjadi. Nah, kitab suci ini meramalkan, ya kalau saya pakai istilah meramalkan, itu satu, kedatangan Mesias. Nah, kita mesti ngerti, maka itu disebut kitab nubuatan. Bahkan kesaksian Tuhan Yesus itu adalah roh nubuat. Itu ada di surat Wahyu. Ya, kesaksian Tuhan Yesus itu roh nubuat. Dan kehadiran kita adalah yang dinubuatkan. Nah, ini tidak bisa dimengerti dengan orang-orang yang tidak terpanggil, terpilih, tidak bisa. Mereka tidak akan mengerti, saudara. Karena ini kebenaran yang Bapak Ibu harus mengerti. Ya, bahwa di dalam kekristenan ini semua terhubung dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Terhubung bahkan sampai surat Wahyu. Surat Wahyu tidak berdiri sendiri, perjanjian baru tidak berdiri sendiri. Perjanjian lama itu yang mengawali untuk melahirkan perjanjian yang baru. Nah, kita mesti ngerti roh nubuat ini. Dikatakan karena kesaksian Tuhan Yesus adalah roh nubuat. Jadi Tuhan Yesus menyaksikan pernyataan-pernyataan Allah untuk bernubuat. Untuk menunjukkan apa yang akan terjadi ke depan. Bagaimana rancangan Allah untuk keselamatan. Dan dinubuatkan bahwa Mesias akan datang. Bukan hanya sekedar mencari kitab yang terakhir atau agama yang terakhir, tidak. Karena Tuhan Yesus tidak membawa agama. Dan Allah Bapa tidak beragama. Bagaimana Allah beragama? Tidak ada. Tuhan Yesus membawa jalan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal itu. Jadi ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan kekal. Bukan sekedar belief. Bukan sekedar percaya dan tanpa jalan. Anda percaya, Anda berjalan dong. Kalau Anda percaya dan Anda tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan, itu disebut jalan yang lurus, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan sampai pada kekekalan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita online lagi, minta maaf tadi ada gangguan listrik, tiba-tiba mati. Jadi kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tadi ayat 19 bahwa ada tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, tapi ada tempat yang paling rendah. Jadi di surga aja masih ada kedudukan, saudara, tempat yang tinggi dan tempat yang rendah. Ingat loh, ini fakta. Tapi ada satu lagi tempat, ya, yang dimana kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga, dan tempatnya ada di bawah sini, neraka. Dan neraka itu terlihat dari surga. Itu ada ayatnya, itu ketika
eh, si miskin dan orang kaya, Lazarus dan orang kaya. Ya. Bahwa orang kayanya bisa melihat surga, yang orang miskinnya bisa melihat neraka. Tapi tidak ada jembatan yang menghubungkan. Ya Bapak Ibu, siapakah orang yang masuk neraka karena hidup keagamaannya tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat? Berat enggak? Berat. Ini doktrin yang benar. Keselamatan itu memang kita terima Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa orang yang diselamatkan, orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan tempat yang rendah ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang tidak melakukan perintah. Jadi kalau saya ngomong nih ya, Kristen-Kristen yang hanya berpatokan baik, itu tempatnya di bawah, rendah. Saya enggak ngomong Kristen kapal selam loh, saudara, Kristen yang cuma Natal Paskah, saya enggak tahu. Saya jujur apakah mereka ada di neraka atau di surga, saya enggak tahu. Tapi kalau mati saya kubur, saya tetap berkata orang yang mati dalam Tuhan. Mudah-mudahan, masalahnya dia sendiri nanti yang tanggung. Bagaimana mungkin dia Kristen enggak pernah ke gereja, dia Kristen enggak pernah pelayanan, dia Kristen enggak pernah doa. Baca Alkitab enggak pernah. Saya enggak tahu loh saudara. Saudara enggak bisa ngomong ke anak-anak saudara, Tuhan tuh mengasihi kamu, apa adanya kamu diterima sama Tuhan. Loh, lah kalau gitu ya rusak Kristen nih. Makanya kemarin tuh saya ngomong sama Caca, anaknya Aldo itu. Kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Dia macam ngeliatin saya. Kalau mau masuk neraka, nanti tak doakan sama Pak Febi. Enggak mau. Kamu tahu neraka, tahu. Kenapa kamu tidak mau choir? Tertawa dia. Kalau kamu enggak mau choir, masuk neraka. Minggu makanya naik tuh. Gitu. Tapi ada ajaran saya enggak boleh gitu sama anak. Enggak bisa. Enggak bisa. Berapa banyak anak yang sudah rajin, seperti pemuda rajin. Begitu dia sekolah luar negeri pulang, gay. Dan ada gereja yang kumpulan gay, Kristen gay. Maka itu enggak bisa ada persekutuan LGBT Kristen. Gimana? Natalan LGBT, bagaimana mungkin? Saya bingung saya. LGBT Natalan itu bagaimana? Haleluya, bisa ngerti? Tidak bisa. Teman saya pendeta, dia membina persekutuan LGBT. Saya tuh bingung, kamu itu membina gimana? Kalau kamu memberikan pengajaran seperti ini, boleh, tapi tidak menamakan persekutuan doa LGBT, tidak boleh. Saya hanya memberikan nasihat. Tapi kita menerima kalau ada LGBT datang ke tempat ini dan beribadah, monggo silakan. Kalau 3 bulan tidak bertobat, tapi kalau masuk sini dan tidak kuat lah. Kalau LGBT tidak kuat di sini saudara. Wong yang tidak LGBT kejat-kejat kok apalagi yang LGBT. Tidak kuat. Tak kuat. Muka merah terus, kena terus tuh dia. Kena terus. Yang tidak LGBT kena terus kok. Tertuduh terus dia. Terus kemudian karena dia pinter nyanyi saya suruh WL. Boleh. Loh itu terjadi saudara. Nah itulah yang Tuhan Yesus katakan. Kalau hidup keagamaanmu enggak lebih baik, lebih benar. Ya saudara mau ditafsirkan A sampai Z sama ahli teologi ya terserahlah. Tapi saya bodoh-bodohan saja.
Saya bodoh-bodohan, bahasa itu dikasih oleh Tuhan kok. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ini sudah the best. Amin. Udah yang tertulis aja kita lakukan. Kita berjuang ke sana. Nah nanti saya tunjukkan, kita saja hampir-hampir tidak selamat. Lo katanya Pak Febi kemarin minggu, kita yang percaya Tuhan Yesus selamat. Lo selamat memang, tapi perjalananmu hampir tidak selamat. Memang begitu. Ya bersyukur yang di sebelahnya Tuhan Yesus itu loh, yang disalib. Dia katakan, Yesus ingatlah aku. Dia ngalami pertobatan, langsung ke Firdaus hari ini. Engkau ke Firdaus bersama aku. Kalau saudara mau minta seperti itu, ya silakan disalib dulu. Dipatahkan kaki saudara, dipaku. Mau, karena itu jahat dan ketemu Tuhan loh. Kan mau mati ibaratnya. Tuhan tahu loh orang-orang ini gimana. Dia bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Tapi apakah posisinya saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Masuk surga masuk. Tapi di surga ada 2 tempat. Nah nanti Bapak Ibu Saudara saya tunjukkan. Tempat rendah itu untuk bangsa-bangsa. Itu di surat Wahyu. Semua bangsa nanti di sini. Tidak ada bangsa-bangsa menerima di tempat yang tinggi. Di surat Wahyu dikatakan bahwa kita nanti akan memerintah bangsa-bangsa. Makanya target tempat yang paling tinggi itu adalah namanya crown, mahkota. Ini mahkota. Saudara harus dapat ini. Ini doktrin yang benar. Jadi kalau kita ngomong surga, ya orang-orang Kristen yang dia percaya Tuhan Yesus, dia ibadah, ya. Hanya sifatnya kalau di Alkitab itu adalah manusia duniawi. Kristen yang duniawi. Nah itu tadi Kristen-Kristen yang sukaannya berkat. Maaf, teori kemakmuran itu ada di sini. Nggak bisa loh saudara, nggak bisa dipungkiri loh ini. Karena orang yang berkat itu dia nggak peduli adanya bagaimana nanti mati menderita, nggak ada. Makanya ada lagu yang anak-anak muda seneng sekali, lagunya semi country itu yang judulnya apa sih? Ada kok lagunya si Bobby itu yang penyanyinya Bobby yang country, siapa itu namanya nggak tahu. Itu dia sampaikan kritik di lagu fenomena hari ini. Mereka orang-orang Kristen yang hanya datang untuk dengar berkat, tapi jangan dikhotbahi tentang penderitaan. Maka mereka akan lari ke gereja sebelah. Ya, itu lagunya bagus sekali, lagu kritikal. Itu dikritik keadaan sekarang. Karena mereka hanya cari, kami datang hibur dong dengan berkat. Tapi diajak menderita, pindah ke sebelah. Ya, sebelah lebih enak gerejanya. Hati-hati, gereja yang gereja berkat itu di sini. Kalau saudara mau memilih ya monggo silakan. Ya. Karena mereka hanya didoktrin tentang kepentingan sendiri. Datang ke kepentingan sendiri, enggak kenal gembalanya, enggak tahu pokoknya diberkati. Ya sama aja dengan ramalan-ramalan orang-orang dunia. Nah, di surat Wahyu dikatakan bahwa kita memerintah bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa nanti setiap orang yang mati akan mendengar suara Tuhan Yesus dan mereka dibangkitkan. Penghakiman nanti di sana. Jadi masih ada kesempatan bagi orang-orang yang bukan yang terpanggil terpilih itu masih ada kesempatan. Tapi bukan memakai hukum kasih karunia yang seperti kita terima. Karena di surat Wahyu ada bangsa-bangsa saudara.
Levelnya beda. Yang di sini level tinggi, makanya ketika Tuhan Yesus mendengar muridnya bertengkar. Ya. Ya itu nanti di surat Wahyu ada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan datang. Siapa yang memerintah bangsa-bangsa? Kita. Barang siapa menang. Pemenang itu di mana? Di sini. Menang atas apa? Menang atas kehidupan. Makanya di sini ada 3 mahkota. Ada 3 kalau saya hitung ya, 3. Saudara akan dapat 3 mahkota. Jadi target kita Kristen yang benar itu mahkota. Bukan cuma surga. Nah Kristen-Kristen duniawi, kalau Rasul Paulus berkata, aku sulit ngomong sama kamu yang duniawi. Kamu belum matang. Kristen anak-anak itu adalah Kristen rendah. Ketika murid-muridnya bertanya, siapa yang terbesar nanti di kerajaan surga? Bahkan Ibu Yakobus, saudara Tuhan Yesus, minta kedua anaknya kiranya boleh duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Terus berkata, aku tidak punya kuasa. Itu hanya Bapa yang berkuasa. Dan siapa yang mau menjadi terbesar, dia harusnya menjadi hamba, melayani. Nah disinilah saudara rahasia mendapat mahkota. Anda akan mendapat yaitu tempat yang paling tinggi jika Anda menjadi seorang hamba Allah. Di sini tidak ada hamba, tidak ada menghamba. Itu orang Kristen yang gimana ya saudara? Mikir kerja, doa, pokoknya memakai Tuhan Yesus. Kalau di sini tuh memakai Tuhan Yesus, di sini dipakai Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu di sini, saudara. Dan orang-orang yang mati dalam pelayanan, mati karena kebenaran, miskin karena Kristus, melarat di dunia karena pelayanan. Oh, mahkotanya, saudara. Nah, tergantung kita. Ini kan masih dibuka. Makanya kenapa di sini saya bilang eksklusif. Orang datang sini pasti saya ajak menderita. Tidak bisa. Kalau cuma target surga, kamu mau di tempat rendah bersama bangsa-bangsa dan kau tidak memerintah. Karena barang siapa menang, tadi dikatakan. Ya toh, di surat Wahyu itu. Aku memberi kuasa atas bangsa-bangsa. Menang dulu, menang itu dapat mahkota. Bahkan dikatakan di dalam Wahyu 3 ya, maybe ya, ayat berapa ya, ayat 20 atau 19. Barang siapa menang seperti aku menang, kata Tuhan Yesus. Makanya tidak bisa doktrin keselamatan itu tidak ada kata penderitaan. Bagaimana mungkin Kristen tanpa penderitaan? Nah, ini bahaya saudara. Ini bahaya di sini. Kristen-Kristen yang duniawi, Kristen hanya cari berkat, mujizat, ya kemakmuran, duit, mikirnya duit, itu rawan tidak selamat. Karena mereka hanya mikirnya perkara dunia. Cuman Kristen. Gitu. Hidupnya shopping, senang-senang, pokoknya happy. Itu rawan saudara. Rawan. 21 ya, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku sebagaimana aku pun telah menang. Saudara tahu kemenangan Tuhan Yesus melewati apa? Penderitaan. Makanya doktrin kekristenan yang benar itu harus diajar sama anak-anak kita. Kamu suka surga apa neraka? Ini anak muda mau masuk neraka apa surga? Surga, taati perintah Tuhan. Surga aja masih dibagi. Ada yang paling rendah. Yang paling rendah kamu sama-sama dengan bangsa-bangsa dan orang-orang yang bukan Kristen, mereka akan masuk saudara. Tapi ketat sekali karena mereka akan dinilai bagaimana perbuatan mereka.
Kita pun dinilai, tapi beda saudara. Karena di surat Wahyu ya, ada bangsa-bangsa nanti yang datang itu. Orang-orang yang menyusul. Makanya orang tanya sama saya, bagaimana Pak orang tua kami, kakek nenek kami yang tidak kenal, tidak pernah dengar nama Tuhan Yesus. Ya sama dengan pada zaman Nuh ya tidak pernah dengar. Perjanjian lama ya tidak pernah dengar. Tapi Tuhan tahu siapa orang yang menantikan keselamatan itu. Bangsa Israel menantikan keselamatan dari Mesias. Dan orang-orang yang merindukan kekekalan. Sebagaimana di surat Roma, tolong cari. Orang-orang yang mencari kemuliaan. Orang-orang yang mencari kebenaran. Orang-orang yang mencari kebaikan. Orang-orang yang mencari kekekalan. Mereka akan selamat. Lah orang Kristen tidak cari apa-apa. Selamat saudara. Bagaimana mungkin? Tuhan tuh adil Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh tidak ngawur. Makanya hari ini saudara, doktrin ini sudah kemana-mana, benar atau enggak. Ya saya terserah. Karena saya ajarkan saudara apa yang saya terima dari Tuhan. Maka hidup saya ya begini. Saya bukan melakukan kegiatan kekristenan. Tapi kehidupan kekristenan yang saya ajarkan, apa yang saya diajari oleh Tuhan. Diajari oleh Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus berkata. Apa yang aku katakan. Karena aku mendengar apa yang dikatakan Bapa. Apa yang aku lakukan, aku melihat apa yang dikerjakan Bapa. Sama. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak untuk saya dan keluarga saya. Tidak mungkin. Katakan amin. Saya tidak mau binasa saudara. Saya tidak mau keluarga saya binasa. Roma 2 ayat 7. Catat ini benar-benar saudara. Supaya nanti saudara tahu goal kita eksklusif community ini mahkota. Katakan amin. Dan saya jelaskan 3 mahkota Anda dapat. Itu pengejaran kita. Amin. Saya tadi lewat ngelihat Pak Swandi sama Pak Swati apa Swati ya. Pak Swati sama Ibu jalan. Kalau jalannya dengan iman, mahkota diberikan. Tapi jalannya sambil mengeluh nasib, ya, nggak dapat mahkota. Tempat terendah. Yang mengerti katakan amin. Jangan nelongso kamu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menaruh kita di tempat paling rendah. Bahkan saudara menjadi berkat buat Israel. Roma 2 ayat 6-nya. Supaya relevan ya. Ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Setiap orang. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun apa saudara? Berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudara pelajari Roma 2 ini tentang apa perikopnya. Lihat saudara, supaya Bapak Ibu Saudara bisa nangkap nanti orang-orang yang bukan yang sekarang ini percaya Tuhan Yesus, siapapun saudara, ukurannya ini. Tapi orang yang membenci Kristen itu langsung neraka. Langsung saudara. Minta maaf orang-orang yang membunuh ya. Oh neraka saudara, langsung itu. Itu ditetapkan untuk tidak selamat. Tapi ada orang luar yang menolong saudara. Meskipun dia bukan Kristen, itu jaminan hidup kekal. Itulah Matius 25 yang saya terima dari Tuhan. Karena semua orang menafsirkan Matius 25, domba dan kambing itu gereja. Tidak. Saya dapatnya tidak begitu. Itu orang-orang yang dapat hidup kekal ini. Menolong saudaraku. Siapa saudaraku? Ya kita atau saudaranya Tuhan Yesus. Orang yang menolong saudaraku, dia terima keselamatan. Itu betul, makanya Tuhan izinkan bukan seluruh Indonesia itu Kristen. Seluruh dunia tidak ada itu.
Yang Kristen Amerika full of LGBT kok balan. Ya, yang Kristen, pulau Kristen minta maaf. Kantong Kristen itu lihatan. Apa menjamin kehidupan agamanya lebih baik enggak dengan yang mayoritas? Coba ayo sadar aja. Kira-kira kita lebih benar enggak? Bisa bahasa Indonesia enggak ini? Coba lihat pakaian kita bener enggak? Gitu, anak muda itu loh lihatan. Bapak Ibu Saudara, ini enggak bisa kalau enggak diajar dengan benar. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun. Oh maaf, tadi kan saya mau lihat. Itu hukuman Allah atas semua orang, saudara. Jadi kalau saudara ditanya, adakah orang di luar Kristen bisa selamat? Ada. Tapi tempatnya beda. Karena Tuhan izinkan mereka sampai mati. Bukan Kristen, ada. Makanya kan menjadi Kristen itu Anda harus ngerti. Kalau enggak, Roh Kudus jamah saudara, narik saudara, enggak mungkin jadi Kristen. Yang keluarga Kristen, bapaknya Kristen, ya, ibunya Kristen, anaknya otomatis itu mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau kamu nggak jaga benar, jebol, hilang pasti. Ngoten loh, gitu, ngerti? Jangan main-main. Anda pikir bapakmu pendeta sekalipun, kamu aman? Tidak aman. Gak bisa. Dan itu sudah pelajari saja. Walaupun saya tetap berdiri bagi keluarga dan anak saya, istri, semua saya berdiri. Tapi tetap mereka harus mengikuti. Karena Tuhan berkata, aku akan menjamin keselamatanmu dan keturunanmu. Jika keturunanmu taat kepada perintah yang kau lakukan, aku akan bela keturunanmu. Tapi kalau mereka melanggar, aku akan bunuh. Jadi enggak bisa saudara. Sistem nunut itu enggak bisa. Tetap diuji. Walaupun iman kita juga punya peran. Tapi kalau orang yang Anda berdiri itu menghina Tuhan dan membunuh orang Kristen, oh jelas tidak selamat. Orang yang ngebom, oke, yang membunuh banyak orang, itu tidak selamat. Daisa itu. Pilihan saudara. Yaitu jadi hukuman Allah atas semua orang. Saya bacakan cepat dulu aja ayat 1 supaya Bapak Ibu mengerti. Dan ada orang-orang yang terselamatkan tapi posisinya di bawah. Itu yang nanti kita perintah. Di bangsa ini ada banyak orang baik, saudara. Menghormati gereja, menghormati orang Kristen. Mereka taat ibadah, sungguh-sungguh. Nah saya khawatir jangan-jangan mereka ini yang menduduki tempat saudara dan saudara ditaruh di tempat mereka. Minggu aja nggak pergi. Pelayanan, pengajaran, doa tidak ada. Di mana tempat saudara? Sedangkan mereka subuh-subuh sudah doa. Relevan enggak kalau mereka tidak masuk surga? Relevan enggak? Terus Anda enggak pernah ngapa-ngapain masuk surga? Masuk akal enggak? Wong manusia aja bilang enggak masuk akal apalagi Gusti Allah. Jadi saudara jangan merasa berbangga ria kalau hidup keagamaanmu aja, apalagi anak-anakmu, tangisi anak-anakmu saudara. Tangisi loh. Katakan amin. Jadi jangan bersuka cita dulu hari ini. Jeritlah. Amin. Itu dikatakan loh sama Tuhan. Ya toh di surat di perjanjian baru. Hendaknya engkau ganti sukacitamu dengan duka cita. Hendaknya kamu menangis hari ini. Ya karena itu. Roma 2 ayat 1, karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama.
Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Siapa yang berani berkata, karena Tuhan Yesus kita luput dari hukuman Allah jika engkau berbuat jahat? Siapa yang pernah berani berkata begitu? Orang lain luput, Anda tidak. Bagaimana mungkin kamu mencuri sama dengan mereka mencuri? Kamu menghina Allah sama dengan mereka menghina Allah. Terus kamu selamat karena Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin saudara? Ya saudara masuk surga bayangan saudara itu. Tidak ada fata morgana. 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Apakah kita bertobat? Coba cek. Orang bertobat itu bukan hanya menyadari akan kesalahannya. Tapi pertobatan itu artinya hidupnya berbalik kepada Tuhan. Arah hidupnya kepada Tuhan, kekekalan. Jadi mendapat hidup kekal itu hidup dalam kekekalan. Orang hidup dalam kekekalan itu tadi. Orang yang baik, beribadah, saleh, mentaati perintah Tuhan, hidup jujur, terus kekekalan. Tidak ada di sini jinah, kotor, malas, tidak mau ke gereja, tidak melakukan, tidak ada di sini. Anda sedang berjalan pada hidup kebinasaan. Nah kita lihat dong hidup kita kemana sih? Jadi hidup kekal itu dimulai Anda percaya sampai nanti ketemu Tuhan Yesus. Itu hidup kekal. Berarti Bapak sekarang kita sedang berjalan ke kekekalan. Yes. Nah arah hidupmu kemana? Arah pertobatan atau bukan? Kamu Kristen minum-minum, kamu ngerokok, kamu dugem. Kamu masih hidup dengan bebasnya. Apakah kamu berjalan dalam kekekalan? Kamu masih lihat film porno dan kamu ganja dan semuanya? Coba lihat. Wah jalanku lain Pak. Kamu masih terus hidup dengan dunia tanpa memikirkan pekerjaan Tuhan? Iya Pak. Bertobat tuh cepat. Karena Tuhan masih beri waktu. Rubah arah saudara. Udah gitu aja. Itu hidup kekal. Ya. Karena Tuhan menuntun saudara pada pertobatan. Tobat itu bukan dari salah, nggak salah kemudian ngapain saudara? Duduk-duduk diam di rumah. Lah untuk apa tobat? Lihatlah orang-orang di luar sana, orang yang tobat. Pasti hidupnya saleh. Katakan amin. Pasti itu. Itu orang tobat. Tapi orang tobat kalau nggak lakukan apa-apa ya bukan tobat itu. Bukan. Mari kita cek hidup kita ke arah mana? Ke arah Kristus apa ke arah dunia? Neraka ini. Jadi Bapak Ibu Saudara harus fight hari ini. Waktunya singkat. Waktunya sungguh singkat. Karena tiba-tiba selesai. Maka saya persiapkan saudara. Nanti saudara akan berbangga atas saya. Saudara akan bangga atas saya. Ketika nanti terjadi sesuatu, baru saudara rasa terima kasih. Saya dipecut sama Pak Webi. Saya dibakar sama Pak Webi. Padahal kemarin saya sempat benci. Tapi Anda benci saya, Anda tidak masuk surga. Orang membenci tidak masuk surga. Yang ngerti katakan amin. Ada ayatnya. Oke, karena ini pengajaran, saya buka. Tolong buka dalam 1 Tesalonika. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dengan benar. Jangan sembarangan aja ngikuti pengajaran-pengajaran yang tidak tanggung jawab itu. Saya pun pernah kena. Saya pernah kena pengajaran itu. Langsung spirit saya turun nih saudara. Loh saya tidak mau. Ampuni saya Tuhan. Spirit saya turun saudara. Saya nggak ada gairah lagi. Saya taat. Wah ada sesuatu yang salah. Saya doa, Tuhan buka. Ini yang saya ajarkan. Boom, langsung. Ngejar sampai mati, tak kejar. Katakan amin. Tolong buka 1 Tesalonika 2 ayat 19. Saudara nanti kamu akan bangga dengan saya. Bersyukur. Saya paksa-paksa saudara. Karena itulah yang dikehendaki firman Allah.
Tak tahu capek tak Pak. Sudah capek-capek dipaksa datang. Ngereges-ngereges paksa datang. Lihat saudara. Makanya orang-orang kalau izin kerja luar kota apa, kan mesti tak marahi dulu. Karena saya kehilangan kamu. Kontrolku enggak tahu. Saya enggak bisa menyetujui dulu. Pikirnya Tuhan itu enggak bisa kasih makan kamu di Kota Malang. Tuhanku besar kok. Kata ngamin, paling kamu makan sehari 3 kali. Meskipun dimanapun sama aja. Ada amin. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kebanggaan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Itu Rasul Paulus itu mahkotanya jemaat yang dibimbing, yang dihasilkan. Saudara. Jadi di hadapan Tuhan Yesus nanti yang saudara banggakan siapa? Saya yakin saudara akan berkata, Tuhan aku bersyukur punya pemimpin yang galak, yang kasar, ngomongnya nyakitin hati, bikin jantung copot, sampai banyak keluar, tidak pernah tambah-tambah. Saya bersyukur, Anda bangga dengan saya di hadapan Tuhan Yesus. Nah kamu bangga apa? Wah selamat Pak Febi ngomong gini gak jadi keluar saya Pak. Saya sudah ancang-ancang cari gereja yang bagus sih. Anda enggak akan bangga. Saya bangga loh saudara. Ini ayat kalau saya bahas dalam. Setiap kita di hadapan Tuhan Yesus harus punya kebanggaan. Kamu pernah gak nasihati orang? Tentang hal yang baik saja. Pernah gak bawa orang? Coba toh. Bukan langsung buka Alkitab kayak khotbah, enggak. Karena di hadapan Tuhan Yesus kalian akan bangga. Anda punya buah. Makanya kenapa saudara harus masuk ke gereja pelayanan. Buahmu besar. Itu teman-teman yang baksos itu. Saudara di hadapan Tuhan Yesus bangga. Mereka punya buah. Pelayan semua ini ada buahnya. Yang main musik itu jemaat diubahkan dari permainan mereka. Bangga. Saudara yang menjadi pendoa apalagi yang sama-sama saya 24 pintu gerbang surga. Anda akan melihat hasil doamu nanti. Tuhan Yesus buka ini hasil doamu. Orang Nigeria bertobat, orang Meksiko bertobat. Karena doamu. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ini rahasia benar. Bukan jadi Kristen jogo toko, duduk diam. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kadang saya tuh kalau ketemu orang-orang seperti gini tuh saya tuh nangis dalam hati. Saya tidak bisa ngomong saudara, tapi saya baik. Saya baik tapi hati saya Tuhan ampuni. Karena mereka salah asuhan gitu loh. Salah asuhan. Tidak pernah diajar kayak gini gitu loh. Tidak ada niatan itu, tidak ada. Makanya saya bersyukur saya ditempa oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Roh Kudus. Saya bersyukur saya ditempa saudara. Dan saya sudah membuktikan 25 tahun saya tidak kendor. Saya sudah membuktikan saudara. Makanya kan saya berani mengatakan ke saudara, lihat hidup saya 10 tahun ke depan. Asal saya teguh berdiri, Allah membela aku. Ayo kita lihat. Gitu saudara. Tuhan di pihakku. 25 tahun loh saudara saya. Kenceng terus. Lah orang kan tanya Pak rahasianya apa atau Pak Febi. Ya ini tak ajari makanya. Yang saya ajarkan itu bukan teori. Muncullah ini semua itu karena alami, saya ngalami. Kalau saya nggak lihat ini saya nggak lakukan gitu loh. Katakan amin. Bukan sekedar sekolah, saya bisa sekolah di luar negeri, ngambil MTH, master, doktor, bisa. Tapi untuk apa saya bawa buku yang saya tidak alami? Anda paling senang dengar, wow, Pak Febi tambah pinter ya. Apanya tambah pinter? Kosong dalam saya. Saya cuma punya knowledge. Saya tidak punya kehidupan. Tuhan Yesus berkata, perkataanku hidup dan kekal. Kalau saudara udah ngalami gini, beda. Katakan amin.
Ya, bersyukur Anda harus punya kebanggaan. Kembali ke tadi Roma 2 tadi ayat berapa? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau apa? Tidak mau apa saudara? 5. Tidak mau apa? Bertobat. Ini umum loh saudara. Tobat. Tobat dari apa? Gitu loh. Sekali lagi, bukan cuma dosa. Makanya saya kan yakin orang Kristen itu tidak mungkin disuruh nyembah berhala mau. Tidak mungkin. Disuruh bunuh, tidak mungkin. Suruh bohong, tidak mungkin. Baik. Tapi kenapa Tuhan berkata bertobatlah? Karena mereka tidak sadar apa-apa tentang perkara Tuhan. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal saudara. Kepada mereka yang dengan apa? Ini catat nih. Tekun berbuat baik. Loh. Makanya standar baik itu surga rendah. Lah kalau saudara masih nipu orang, bohongi orang, ya hidup gak benar, mimpi saudara masuk surga saya bilang. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Gimana toh saudara? Bagaimana mungkin Anda mengakui di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus bukankah engkau yang memilih aku? I don't know you. Karena kamu pembuat kejahatan. Baik saja enggak masuk kok. Baik itu loh enggak masuk. Makanya hati-hati kamu kalau bisnis kerja, tipu orang, neraka kamu. Ngerti? Bohongi coba, berani om bohongi. Apalagi bohongi Pak Febi. Mau diar sampean. Nipu orang biasa aja mati kok nipu saya. Hai siapa sekarang yang berani bohongi saya? Gitu loh saudara. Ojo main-main. Ngono lho rek. Berbuat baik. Terus apa? Mencari kemuliaan. Anda cari kemuliaan enggak? Wong Anda dugem terus. Anda ngegame terus. Anda warnet terus. Zaman dulu Pak warnet, sekarang enggak ada. Terus Noai, Anda cari kemuliaan enggak? Apa yang kau cari? Kemuliaannya di mana? Wah jauh saudara, jauh. Cari kehormatan. Nih loh, Tuhan itu adil loh. Yang mencari ketidakbinasaan. Tahu ketidakbinasaan? Jelas orang-orang yang melanggar hukum negara ini binasa kok. Karena pemerintah adalah wakil Allah, hamba Allah. Coba masuk penjara. Kamu tidak tobat di penjara, binasa. Udah gitu aja toh, gampang toh. Kekristenan tuh di atas itu. Kalau cuman berbuat baik, seorang gak usah jadi Kristen lah. Itu standar paling awal loh itu. Jadi kalau udah dibaptis, keluargamu bilang kamu ndak baik. Karena kamu itu dipinjemi uang, dikemplang pisan saudaramu. Ya sudahlah, tobat dulu lah. Daripada kamu masuk neraka. Ya toh? Lo dipinjemi sandal jepit, sandal jepit digoreng. Ditambah tepung lagi. Jadi ini haleluya. Anda Kristen tapi free sex, pacaran ngesek, masuk surga enggak? Nah ya sudah, tobat toh, ngono loh. Anda kalau tobat diterima sama Tuhan, gitu loh. Kalau enggak, mau diar, mati sudah. Mabuk-mabuk itu, pulang mabuk, muntah-muntah, Anda selamat, gitu loh. Makanya kalau memang itu selamat, besok minggu Mas Cahyo sudah saya suruh beli bir.
kita akan ngebir sama-sama. Oke? Haleluya. Pemusik juga minum, setengah mabuk main nyanyi. Tuhan Yesus baik, begitu? Nah, ya toh, gitu loh saudara. Jadi yang minum-minum itu jangan tanggung-tanggung, undang Pak Wibi, ngajak minum-minum sekali. Yang rokok juga, ya yang ganja gitu. Kita ganja sama-sama. Ya gitu ya. Jadi kita ini mesti terbuka. You mau minta neraka apa surga gitu loh. Yang fair. Ya anak muda mau surga apa neraka? Ya sudah kejar kemuliaan. Caranya gimana? Kejar taat toh. Kalau enggak bisa kasih info lah gampang ah. Lo kan gampang toh. Pak saya tuh enggak bisa loh Pak ini. Enggak apa-apa. I love you ya. Mwah! Tapi ben pengajaran enggak iso. Kita ke pizza dulu. Ngomong dulu. Mau apa kamu? Mau apa? Gitu loh. Amin. Saya tutup ya. Oh, sorry. Ketidakbinasaan. Itu piro saudara? 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari apa? Kepentingan sendiri. Tahu toh ayatnya yang sudah saya sampaikan, Paulus gregeten toh? Tidak ada satu pun yang sehati dengan aku karena kamu hanya mencari kepentinganmu sendiri dan tanpa mencari kepentingan Kristus. Itu orang kalau masuk loh ya, itu surga tingkat paling rendah. Bisa. Tidak ada rumah itu saudara. Babung sampean. Ngemper sampean. Silakan aja, teruskan aja. Kalau ada Kristen duniawi, ngemper kamu. Rumah hanya disediakan untuk pemenang. Itu rumah istana saudara. Ya, makanya kalau keluarga saudara, anak-anak terutama, masih balik lo, Anda harus tahu lo ya. Minta hikmat Tuhan lo, sungguh. Itu darah dagingmu. Amin. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat. Tidak ada orang jahat itu hidup enak. Di surga, di dunia dan akhirat tidak mungkin enak. Mending melarat saudara. Ora popo melarat itu. Dalam Tuhan Yesus itu sah melarat itu. Bapak Ibu, amin. Makanya teman-teman yang di panti Langsep juga, ya, ndak usah merasa minder. Tuhan Yesus datang, kamu masih di Langsep, ndak punya rumah sendiri, haleluya. Umamu gede. Amin. Juga yang di sini, juga yang di luar, gak usah pusing. Daripada punya rumah, tapi kamu jahat. Kamu nipu orang. Kamu meninggalkan kebenaran. Kamu membuang agamamu. Hanya karena kawin. Lihat saudara. Banyak Bapak Ibu Saudara hal yang kita salah. Pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Yahudi aja kena loh saudara. Jadi Tuhan tuh enggak pilih kasih. Yahudi itu kan pilihan. Tapi dia berbuat jahat. Penderitaan dan kesesakan. Dia akan masuk orang Yahudi juga. Yang dibunuh Allah itu siapa? Orang Yahudi di padang gurun. Itu yang mengeluh tentang nasibnya. Itu yang tidak taat. Roh memberontak, mati semua. Bahkan dikasih tanah Kanaan itu 10 pengintai itu loh. Gak percaya malah mau bunuh namanya Yosua sama Kaleb. Yosua dan Kaleb menenangkan hati orang-orang 10 pengintainya. Itu utusan Allah semua, bangsa pilihan. Tuhan berfirman apa? Hanya 2 yang akan masuk. Yang semuanya ini tidak akan pernah masuk. Lihat saudara. Gara-gara tidak percaya. Apakah kita orang percaya? Orang percaya itu pasti orang saleh. Orang percaya pasti orang ibadah. Orang percaya yang kerja terus. Itu bukan orang percaya. Tidak pernah ibadah, tidak pernah mikirkan tentang Allah. Mementingkan kepentingan diri sendiri. 10. Baca sama-sama. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang apa? Semua orang tahu. Jadi ada kans masuk.
semua orang. Tapi Anda beda loh. Anda pilihan. Bertahan loh sampai akhir. Pemenang. Kalau enggak saudara belum tentu masuk yang bawah, bahkan masuk neraka. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani, orang Indonesia, orang Malang, orang Janti, dan semua suku. Dapat. 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saya tutup satu aja. Supaya untuk closingnya itu ngerti gitu ya saudara. Ngerti. 17. Oh Pak 17. 1 Petrus 4:17. Ayo saya tutup ini. Minggu depan nanti kita maju. Benar-benar supaya kita jadi kelompok eksklusif yang benar-benar saudara berkata, I am saved. Aku sudah diselamatkan. Aku ini telah selamat. Yakin dengan mana selamat? Nanti tak ajarin minggu depan. Atau di pengajaran di minggu itu karena saya akan bicara terus tentang hal ini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Gereja Tuhan pertama kali dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar, apa saudara? Hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu baiklah juga. Nah ini loh, mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ini loh mahkota saudara. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena saudara dan saya bukan dikaruniai hanya percaya, tetapi menderita. Menderita karena Kristus. Tidak usah dipersoalkan penderitaan karena Kristus. Karena ibadah, karena apapun. Tidak usah dipersoalkan. Karena itulah panggilan kita. Tapi saudara tahu hasil dari penderitaan. Karena firman, karena Kristus kau mendapat mahkota. God bless you. Ya Bapa, kami minta gembleng kami terus. Karena ajaran-ajaran yang dahulu kami terima tidak membawa kami untuk berlari-lari. Tapi justru memandulkan iman kami. Roh kami tidak bertumbuh, kami nyaman, kami ada di zona nyaman. Karena kami pikir bahwa kami sudah selamat. Padahal keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus dilakukan. Sesuai dengan pertobatan kami. Biarlah setiap jemaat yang hamba gembalakan. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah terpilih bersama-sama hambamu. Kami terus berjuang, kami tidak mau sombong, kami tidak mau lengah, kami tidak mau gagal Tuhan. Karena nilai terakhir itu ada pada Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak hamba minta kiranya hikmat yang datang dari Allah turun atas mereka. Pengajaran yang hamba sampaikan ini boleh tertanam dalam hati. Bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Dan kami semua bersama-sama ada di tempat yang tertinggi bersama Tuhan Yesus. Karena kami telah menang atas dunia ini. Bapak Ibu Saudara pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah diberkati bersama katakan amin.